Halo semuanya, kenalkan nama aku Eza. Aku itu K-popper sejati yang setengah hidupnya didedikasikan buat mencintai 13 bujang GGS. Ganteng-ganteng sedek. Oke, buat yang sebelumnya udah nonton video tugasku, pasti kalian tahu lah kalau aku tuh K-poppers akut. Coba lu pada belah hati gue sampai berdarah-darah. Jadi dada gue ada apaan? Ada Jong Hanung, Ichan bos. Itu artinya apaan? Itu artinya gue cinta Seventeen till I die. Paham kan lu? Tidak apa-apa. Oke, hari ini kita bakal ngapain sih? Apa cuma nonton wajahku yang cantik dan jelita ini? Enggak ya, jangan. Nanti si Hoshi itu cemburu. Hari ini aku mau promosiin cowok-cowok aku supaya mereka punya banyak cewek, terus mereka tambah kaya, dan aku jadi makin gembel. Oke, daripada kebanyakan ngomong, mending aku langsung aja ngenalin siapa sih Seventeen itu. Who is Seventeen? Seventeen atau kalau di bahasa Korea disebutnya itu Sebong adalah grup debutan dari Pledis Entertainment yang sekarang tuh gabung sama Hype Labels. Nah, Seventeen itu berisi 13 anggota, yang 4 diantaranya tuh member asing. 2 diantaranya itu member dari Cina. Yang pertama ada Wen Junhui, lalu ada Shu Minghao. Nah, 2 diantaranya itu tuh orang Amerika, namanya Joshua Hong sama Choi Fernand. Buat yang bingung, kok namanya Seventeen tapi membernya cuma 13 orang? Ini 4-nya kemana lagi nih? Nah, jadi Seventeen itu tuh punya konsep. Nama konsepnya tuh 13 orang yang memiliki 3 subunit, yaitu hip hop unit, performance unit, dan vokal unit, dan tergabung menjadi satu. Jadi 13 tambah 3 tambah 1 jadilah Seventeen. Oke, lalu Seventeen itu tuh punya nama fans, atau kalau di K-popers gitu ya, di K-pop namanya fandom. Nah, fandom Seventeen namanya itu Carrot. Bagus banget gak sih? Nah, Carrot selain karena dia menang voting ya, Carrot itu tuh punya arti yang bagus banget. Carrot itu kan artinya berlian. Maksudnya, Carrot itu tuh akan bersinar, akan menjadi fandom yang bersinar dan membantu Seventeen juga untuk bersinar di masa depan. Makanya namanya Carrot. Carrot itu tuh diumumin tanggal 14 Februari 2016. Jadi, kalau misalnya orang-orang lain itu kan mereka 14 Februari hari Valentine itu kan mereka dapet coklat dari pacarnya ya. Kalau kita tuh dapatnya video live sama teks gitu dari Seventeen. Itu juga sangat berharga. Oke, lanjut aja. Nah, sebelum kita masuk ke kayak kenapa sih aku harus stand Seventeen, mending kita kenalan dulu nih sama member-membernya. Tapi karena membernya itu ada banyak, ada 13 orang, jadi kalian tonton aja video fanchat dari lagu Getting Closer ini ya. Oke, itu dia nama-nama member Seventeen. Lumayan banyak ya guys. Itulah cowokku banyak banget. Oke, lalu kenapa sih kalian harus stand Seventeen? Kalian tuh menurutku harus stand Seventeen sekarang juga. Karena apa? Karena Seventeen itu tuh punya banyak keunikan yang gak dimiliki sama semua grup lainnya. Nah, ada banyak sih menurutku keunikan mereka. Cuman hari ini aku mau sebutin 4 aja ya. Soalnya video ntar kepanjangan. Oke, yang pertama
punya 3 pemimpin. Nah, Seventeen itu tuh punya 3 leader. Ya, sebelum kan aku udah sempat nyebutin kalau misalnya Seventeen punya konsep. Salah satu konsepnya itu tuh unit. 3 unit, performance unit, hip hop unit, sama vokal unit. Nah, di setiap unit itu tuh diangkatlah 3 leader. Ada S-Scoop, Choi Seung-cheol atau S-Scoop sebagai leader Seventeen dan leader hip hop unit. Ya, jadi dia tuh punya 2 jabatan, leadernya Seventeen sama leadernya hip hop unit. Lalu ada Lee Ji-hoon atau Uzi sebagai leadernya vokal unit. Lalu ada Kwon Seung-young atau Hoshi itu sebagai leadernya performance unit. Nah, sebagai leader, mereka punya nih tugas-tugas tersendiri. Apalagi ini kan unitnya kan beda-beda gitu kan. Nah, S-Scoop sebagai leader Seventeen itu tuh punya tanggung jawab, punya tugas buat ngejaga member kalau misalnya ada jadwal di luar. Tahu lah sebagai pemimpin kayak pemimpin tertinggi gitu kan. Nah, itu salah satu tugas dia. Tugas lainnya yang tidak kalah penting adalah tugas dia adalah memberi salam. Ya, jangan remehin loh guys. Tugas ngasih salam tuh susah. Cuman hanya bisa dilakukan oleh para leader saja. Nah, oke. Lalu ada leader vokal unit, Uzi. Uzi ini nih tugasnya adalah dia itu membuat lagu dan memproduseri lagu-lagu yang dia dibuat sama dia. Dia juga memproduseri, pokoknya dia bagian produseri member buat nyanyi. Ya termasuk ngawasin gitu loh waktu rekaman. Nah, rekaman itu tuh dia yang bagian ngawasin juga, ikutan ngawasin. Kalau mungkin kalau grup yang emang gak bikin lagu sendiri, maaf ya, kalau grup yang emang gak bikin lagu sendiri, itu kan mereka ada produser. Nah, produser dari luar itu kan yang kayak mantau gitu loh rekaman itu. Nah, kalau ini Seventeen karena produsernya juga member sendiri yaitu Uzi, jadi dia yang kayak ngawasin sama ya bagian satu member gitulah. Ini tuh cara nyanyinya gimana, bagian ini tuh tinggi rendahnya kayak mana, pokoknya kayak gitulah. Oke. Nah, terus ada Kwon Seung-young atau Hoshi sebagai leader performance unit. Nah, sebagai leader performance unit, tentu aja tugas dia itu tuh ada pada performance-nya member Seventeen. Baik di waktu latihan maupun di panggung. Nah, pokoknya tuh Hoshi itu tuh dia kayak menaikkan, kalau misalnya di panggung itu tuh naikin semangat gitu loh. Kalau misalnya ya bagian nyanyi gitu ad-libs. Nah, dia tuh sering banget ad-libs buat kayak biar lagu Seventeen tuh tambah semangat gitulah. Apalagi sebagai leader performance si Hoshi itu tuh lumayan strict banget sama dance. Kayak beda 3 derajat aja gitulah. Itu tuh udah kayak ditegur gitu loh. Makanya tuh Seventeen itu punya julukan King of Synchronization, kayak rajanya sinkron gitulah. Nah, itu dia tugas-tugasnya ketiga leader ini. S-Scoop yang bagian ngehandle Seventeen di luar jadwal itu tuh. Kalau Uzi ngehandle member Seventeen di ruang musik. Kalau si Hoshi nge-handle member Seventeen di ruang dance. Oke, selanjutnya self-producing idol. Seventeen itu tuh punya julukan self-producing idol atau kayak idol yang producing sendiri gitu loh. Seventeen ini nih emang menurutku mandiri banget sih. Lagu, dance, MV itu tuh mereka buat sendiri. Nih, Uzi waktu dia live gitu tuh kadang tuh dia sering kayak ngasih tahu ke Keret tuh demo-demo lagu Seventeen gitu loh. Jadi aku lumayan seneng kalau nontonin live-nya Uzi, ya bisa dapat bocoran. Terus ini waktu mereka latihan, sebenarnya nih ya mereka lagi latihan aja sih. Tapi dance-nya Seventeen itu tuh juga banyak dibuat sendiri sama membernya. Salah satunya tuh leader performance kita yaitu si Hoshi. Nah, terus MV. Nah,
MV itu mereka pernah buat sendiri di MV Snapshot. Kalian bisa nonton di YouTube ya. Itu tuh diproduserin sama Mingyu. Pokoknya diedit Mingyu, diproduserin Mingyu. Salah satu cowokku yang keren banget ini. Terus majalah. Kalian bisa nonton ini di Going 17, Going Magazine. Itu tuh ada mereka bikin kayak 2 season gitu loh. Season pertama sama season kedua. Nah, kalian bisa nonton gimana sih mereka ngebuat majalah-majalah itu. Bukan majalahnya sih, bagian fotonya. Kan di majalah itu kan biasa ada foto-foto gitu kan. Nah, fotonya itu tuh di foto sendiri sama member Seventeen. Ya kayak terus juga bagian gimana member itu kayak modelnya gitu. Apa sih namanya? Kayak gerakannya itu tuh juga diatur sendiri sama member Seventeen. Pokoknya keren banget. Terus bikin ayam. Ini mah CC aja ya, yang keret-keret aja. Pasti tahu lah sama kejadian ini di Pulau Yosodo. Mereka bikin ayam goreng sendiri, terus enak. Oke, selanjutnya tuh Going 17. Nah, Seventeen itu tuh punya variety show sendiri yang udah terkenal banget di kalangan para K-popers. Namanya tuh Going 17. Nah, Going 7 bahkan ya saking terkenal ya, itu tuh ada 2 episode yang sampai masuk ke TV nasional di Korea. Padahal tuh kalau jarang gitu loh. Kayak variety show-nya grup-grup K-pop itu bisa masuk ke TV nasional gitu. Karena ya itu kan kayak grup K-pop itu bukan dari TV. Jadi mereka bikin sendiri gitu. Jadi kan kalau kebanyakan itu tuh cuman di YouTube doang gitu. Ya Seventeen di YouTube doang sih. Cuman 2 episode yang ku sebutin ini nih, dia sampai masuk ke TV nasional Korea karena saking banyak yang suka gitu lah nontonin Going 17. Ya, episode yang dimaksud itu tuh pertama ada Treasure Island sama Wongu Diary. Kalian harus nonton, wajib nonton. Oke? Nah, Going 17 tuh punya banyak episode yang emang seru-seru banget gitu loh. Sebenarnya aku agak bingung mau rekomendasiin yang mana. Cuman salah satu favoritku dan favorit keret-keret juga. Udah 10 juta views. Namanya episode Going 17 Best Friend. Kalian harus nonton ini soalnya kocak-kocak banget, serius. Oke. Ya, yang terakhir Seventeen. Ini agak mellow sedikit ya, beda dari tadi aku jelasin sebelumnya. Seventeen itu tuh debut di Pledis Entertainment. Pledis Entertainment itu tuh dulu itu tuh cuman agensi kecil gitu, agensi UMKM. Astagfirullahaladzim. Maksudnya ya pokoknya agensi yang emang nggak terkenal banget lah, nggak kayak JYP Entertainment, SM Entertainment atau YG Entertainment yang emang namanya udah besar banget gitu kan. Pledis ini tuh dulu tuh ya agensi kecil, makanya perjuangan Seventeen itu tuh lumayan susah gitu loh buat bisa terkenal kayak sekarang. Sebenarnya aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi sempat pokoknya di antara Carrot gitu tuh lumayan terkenal sama kisah waktu debutin Seventeen. Itu tuh si CEO-nya Pledis itu tuh bahkan sampai jual rumahnya dia buat debutin Seventeen. Sebenarnya aku kurang tahu ini benar atau enggak. Cuman kayak kalau misalnya beneran pun, ya itu keren banget. Makasih juga buat CEO-nya Pledis. Ya, kalau nggak debutin Seventeen, aku nggak bakal jadi kira dan kenal Seventeen yang keren-keren banget. Terus karena kan mereka dari agensi kecil gitu ya, itu tuh Uzi sempet bilang di Mama Awards, kalau di K-pop itu tuh Mama Awards itu tuh lumayan, maksudnya itu penghargaan yang lumayan bergengsi gitulah. Dia bilang karena Seventeen itu tuh menang Daesang, salah satu penghargaan yang ada di Mama Awards itu tuh ya penghargaan bergengsi gitu loh, Daesang namanya. Nah itu tuh Seventeen sampai menang Daesang 2 kali berturut-turut. Dan Uzi tuh kayak bilang gitulah di speechnya dia bilang kalau dia tuh nggak nyangka bisa ada di kondisi saat ini gitu loh. 2 kali menang Daesang
dia bakal udah gak kepikiran gitu bisa ada di posisi saat ini. Apalagi banyak orang-orang yang ngeremehin mereka gitu kan. Kayak Seventeen tuh membernya banyak loh. Emang kalian yakin bisa sukses gitu? Dan kayak waktu dia speech itu aku nangis gitu lah, kayak gila perjuangan mereka dari agensi kecil sampai sekarang udah terkenal, sampai mereka tuh punya banyak prestasi gitu kan. Itu keren banget menurutku. Album mereka yang udah terjual berjuta-juta kopi, terus mereka yang diundang di Glastonbury, itu grup K-pop pertama yang diundang di Glastonbury. Sebenarnya aku juga kurang tahu ya kayak panggung-panggung besar gitu. Cuman dari yang aku dengar itu tuh panggung besar di luar, di Amerika atau di Eropa. Itu tuh panggung besar yang apa ya? Seventeen itu grup K-pop pertama kali loh yang diundang di Glastonbury itu tuh. Jadi aku ya sebagai fans juga tuh bangga banget. Kayak apa ya, bisa ngefans mereka dari tahun 2020. Ya itu lumayan masuk apa ya, udah proses masa kejayaannya Seventeen. Seventeen tuh belum nggak bisa dibilang grup nunggu juga ya sebelumnya. Kayak Seventeen tuh emang udah terkenal gitu dari 2018 2017. Ya sebelumnya tuh udah lagu-lagu mereka kayak Clap, Baksu itu, terus Don't Wanna Cry, terus Fear, itu tuh udah lumayan terkenal banget kan. Jadi gimana mereka bisa berkembang, bisa berproses sampai sekarang, itu tuh menurutku keren banget. Dan aku bangga jadi Karen. Jadi kalian harus stand Seventeen sekarang juga. Nah, oke. Itu dia, thank you yang udah dengerin aku ngoceh bermenit-menit. Ya pokoknya gimana lagi ya? Ya pokoknya itulah alasan-alasan kenapa kalian harus stand Seventeen sekarang juga. Bukan biar sih, emang kalian harus stand sekarang juga biar sih aku ngomong lagi. Ya pokoknya itulah. Oke? Gracias, Teba, and Horange.